Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la binikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Ihwani rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kan bisa hadir lagi di channel ini. Jadi bagi yang baru datang, yang baru hadir, silakan diparkir seperti biasa, di like, di komen. Untuk selanjutnya langsung kita mau menanyakan tentang berita peristiwa memilukan gitu kan, ada di negeri kita tercinta. Masih ada pelaku yang melakukan bom bunuh diri. Ini nanti artikel beritanya, nanti tolong admin ya, artikelnya nanti gitu. Pagi yang tenang pada Rabu 7 Desember kemarin di Polsek Astana Anyar berubah menjadi kepanikan. Sebuah bom dibawa seorang pria dan meledak pukul 8:20 waktu Indonesia Barat, tepat di depan kantor Polsek Astana Anyar. Semua orang berhamburan, suasana benar-benar mencekam. Bom mengandung banyak proyektil paku itu dibawa oleh pelaku, yang kemudian diketahui bernama Agus Sujatno alias Agus Muslim. Ia merupakan napi teroris yang terafiliasi dengan Jamaah Ansharud Daulah. Sebelumnya, Agus mencoba masuk ke kantor Polsek Astana Anyar saat sejumlah anggota polisi melakukan apel pagi. Langkah Agus sigap dihalau oleh Aibda Sofyan yang berdiri dekat pagar kantor Polsek. Setelah dihalau, kemudian Agus mengacungkan pisau. Sofyan menahan Agus agar tidak mendekati personel yang sedang apel. Di saat bersamaan, bom meledak dan turut melukai leher Sofyan. Dentuman terdengar sangat keras, diikuti asap pekat menyelimuti Polsek Astana Anyar. Saksi menyebut Sofyan sempat berjalan keluar kantor Polsek Astana Anyar sambil memegang lehernya. Sementara, pelaku Agus tewas seketika di lokasi kejadian. Aibda Sofyan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel. Naas, nyawanya tidak terselamatkan. Coba kita akan hadirkan korinnya. Semoga Allah meridhoi itu. Bisa kita panggil korinnya dan bisa kita minta kejelasan. Jadi terima kasih bagi para hewan semuanya yang selalu setia di channel kami. Saya ucapkan jazakumullah khair, jazakumullah sanal jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korin pelaku bom bunuh diri yang ada di Bandung, ya Tolifo Faidihim, saya minta untuk hadir, panggil dalam tubuh jasad mediator yang ada di depan saya. Allah hadir. Sinkronteran jasad misalnya satu Tuhan cukup file. Jika dalam kata luka sang yang cahaya nirwana semua lupanya sembuhkan file. Ya dari pokoknya yang sang yang cahaya nirwana, minta semua luka-luka dalam jasadnya yang diderita saat ini semuanya sembuh kembali seperti setiap kala. Sallallahu alaihi Muhammad.
siapa, dari mana? Selamat malam, Sugeng Dalu. Selamat malam. Ya, ini dengan siapa, dari mana? Dengan jin pendamping. Jin pendamping. Jin pendamping orang itu ya? Iya. Ini apa yang kamu ketahui tentang orang yang melakukan bom bunuh diri? Iya. Sakit. Sakit. Sakit apanya sakit? Sakit. Sakit tubuh. Sakit tubuhnya. Tubuhnya sakit. Saya juga merasakan sakit. Oh, jadi ini kamu bagian dari pendamping Iya. orang yang melakukan ini? Iya, saya ikut menjadi bagian yang hancur itu. Menjadi bagian yang hancur. Tubuhnya. Setiap perkataan yang berbohong, assalamualaikum malaikat dengan jin sang yang nurjaihan nirwana, jika ada perkataan bohong atau penyusi yang dalam jasad ini, semuanya dihancurkan bermusnahkan fire. Apa yang kamu ketahui tentang keadaan orang ini sebelum melakukan tindakan ini? Saya itu sebelumnya merasa sangat-sangat membenci polisi. Sangat membenci polisi. Karena mereka seakan-akan yang paling berkuasa terhadap aturan atau hukum di negara ini. Itu emang dari keinginan masnya itu timbul dari pemikiran pribadi atau ada? Iya, karena sedikit terpengaruh sesuatu dari luar. Terpengaruh dari? Ya, saya akan ikut. Maksudnya yang saya dampingi itu ikut kajian. Oh, kajian. Ya, kami itu orang-orang yang sempurna keimanan. Gitu. Alasan utama sampai melakukan hal tersebut itu apa? Karena itu tadi, bagi kami polisi itu yang paling saya tidak suka itu polisi itu kan zalim, dolim. Polisi itu seakan-akan paling berkuasa di negeri ini. Dolim, zalim. Doktrin siapa? Ya, kajian kami rutin itu seperti itu. Loh, ada yang seperti itu berarti? Ya maksudnya tuan saya ini salah satunya yang ya saya juga ikut serta ikut yang didampingi kamu ini ada enggak? Ada enggak maksudnya dalam hatinya ini menolak untuk melakukan tindakan ini? Sebenarnya dia mikir-mikir juga. Kenapa harus begini? Kenapa harus mengikuti perintah dari yang menyuruh itu? Kenapa harus menjadi pengantin? Tahu pengantin tidak? Tidak, apa itu? Seseorang yang melakukan bom bunuh diri itu sebutannya pengantin. Karena kami sudah disambut di surga dengan bidadari. Oh, dikasih bayangan tentang surga gitu? Iya, kami seakan-akan disebut pengantin ya karena seperti itu tadi. Kami dicecar ya semacam itu di dalam kajian kami ya seperti itu. Kalau orang yang mati syahid menjadi pengantin itu maksudnya pelaku bom itu membom orang-orang yang kami anggap togut, orang-orang yang kami anggap musuh,
Itu kami itu ya seperti pahlawan syuhada. Jadi kami sudah disambut bidadari di surga. Dan kami sebutannya pengantin karena bagi kami kalau meninggal langsung disambut di surga sana. Lo kajian apa yang paling? Ya kajian banyak itu kan kami ikut kajian-kajian itu. Ya kajian-kajian Yang paling dalam organisasi itu apa? Kajian yang seperti apa? Ya seperti itu tadi, ajaran bahwa polisi itu salah satu yang kami patut untuk dimusuhi. Wah, ini gokil. Terus pemerintahan ini seolah-olah ya bukan seolah-olah, bagi kami dalam pandangan kami itu memang bagi kami itu pemerintah itu semacam itu kurang sesuai dengan kajian kami. Jadi mengkritik tentang pemerintahan yang ada di saat ini. Kami membenci semua pemerintah. Jadi semuanya didoktrin tentang pemerintah ini. Kami membenci semua pemerintah yang sejak dari era presiden yang pertama. Karena bagi kami mereka tidak berlandaskan kajian-kajian yang kami percaya. Lah emang yang diinginkan organisasi ini itu seperti apa? Kami ingin mendirikan khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah. Khilafah Islamiyah. Iya. Loh ini di sini ini Nusantara. Ya Nusantara itu sudah tidak sesuai bagi kami. Tidak ada itu istilah Nusantara tidak sesuai. Iya, bagi kami itu adanya daulah. Berarti ini harusnya organisasi sampean yang harus keluar dari Nusantara ini. Ya, Nusantara itu bagi kami tidak ada. Itu sebutan yang keliru bagi kami. Bagi kami itu keliru, harusnya bukan Nusantara. Harusnya apa? Daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah. Iya, Indonesia. Daulah Islamiyah Indonesia. Harusnya begitu. Ini dari dulu. Organisasi ini kok baru tahu saya. Ternyata kok ada yang gini loh. Kamu itu sebenarnya apa sih? Dari golongan apa sebenarnya? Saya manusia kok golongan apa? Maksud saya ini apa ya? Ikutnya apa gitu? Apa itu loh? Kamu Islam juga kan sama? Ya Islam. Iya, tapi itu apa itu namanya? Ya nggak ada aliran-aliran apa. Islam ya Islam. Islamnya apa kamu? Islamnya yang mana? Islamnya Syafi'i. Itu sudah bukan itu. Kamu tidak sesuai itu. Tidak sesuai. Saya nggak sesuai. Saya itu. Oh yang sesuai berarti ini yang paling diri ini sesuai berarti. Yang paling lurus saya itu golongan kami itu yang paling lurus. Yang paling lurus. Iya, paling lurus. Berarti yang lain nggak lurus ini? Iya kamu itu belum sepenuhnya lurus. Kalau belum ikut kajian kami belum lurus itu. Gitu. Masih sedikit perlu diluruskan. Memang kajian apa itu? Kajiannya seperti itu kami itu kalau apa itu bagian apa? Dah itu aja. Itu kajian apa? Ya pokoknya kalau yang belum ikut kami itu bagi kami masih seperti. Saya kan nggak tahu itu organisasi apa, sasi apa itu. Ya itu rahasia. Iya. Ini kok seakan-akan rasis dengan yang lainnya kamu? Iya nggak rasis, kami itu penganut penganut yang sejati ini seharusnya itu kami itu pendiri ini yang seharusnya kami yang paling berhak di tanah Indonesia ini kami seharusnya. Presidennya berarti harusnya kamu gitu. Bukan saya tapi ya kami dari golongan gitu. Kajian yang ikut kajian bersama-sama ini. Gokil. Golongan Khilafah Islamiyah Daulah Indonesia. Jamiah Indonesia. Bagi para hewan yang tahu silakan di komen saya nggak tahu ini opo ya. Ya kamu itu ya kurang wawasan berarti. Nah iya, saya kurang wawasan memang. Makanya ini mencari wawasan. Iya. Tapi saya heran Herannya kenapa? Kenapa kami kok maksudnya orang yang saya dampingi itu setelah meninggal kok kenapa tidak bisa itu ya? Kenapa saya kok tidak ikut ke surga ya? Saya kan pendampingnya. Iya, harusnya kan saya ikut ke surga. Tapi kenapa saya malah kesakitan seperti tadi waktu waktu saya baru dihadirkan ke sini itu kan saya kesakitan. Tubuh saya sekujur tubuhnya itu sebenarnya udah melepuh. Udah melepuh. Iya.
Udah jur kabeh. Iya kan tidak adil. Tidak adil namanya. Ya tuan yang saya tempati sana udah jadi pengantin, saya jadi apa ini? Apa? Jadi gelandangan di dunia. Lah kok nggak ikut? Emang kamu nggak tahu posisinya di mana sekarang? Ya masih di Jasad dunia. kamu. Saya masih di dunia. Iya, maksudnya jasad yang kamu tempati. Udah dikubur. Tuanmu itu. Udah dikubur. Bener-bener jadi pengantin Nggak tahu kan saya tidak ikut ke sana. Coba ini dilihat. Ya tulifu qaidihim dengan jensang yang nur cahaya ini rasa minta dibuka sapir gaibnya. Terbuka hijabnya ya tulifu qaidihim terbuka. Terlihat dengan jelas. Ja'al haq wa zahaqal batil. Apaan pengantin? Pengantin apanya? Udah. Enggak panas. Enggak mau. Enggak mau, jangan. Tutup semuanya kembali. Satirnya hilang. Apa-apaan pengantin kok apa-apaan? Pengantin apanya? Surga apanya? Enggak di surga. Saya aja ngeri lihatnya. Ngeri. Masih ada nggak tuh gambarnya tadi? Masih terlihat nggak itu? Udah tertutup. Saya kok takut ya. Saya takut. Saya anterin ke sana aja gimana? Enggak, udah. Lu kan katanya mau ke surga bukan itu bohong itu apa itu? Ini kamu guyon paling ya, ngucu kamu ya. Enggak, kamu enggak lihat saya mencolat tadi, aduh. Nah, itu melompat kegirangan itu. Apanya saya benar-benar kayak itu kok apaan itu kayak waktu tadi dibuka itu kan ada dibuka itu kayak pintu itu kan. Ya. Apa itu lingkaran itu loh kelihatan kan? Itu seperti pusaran itu kayak mau nyedot saya kok. Lah ya saya lihat isinya ke sana orang kamu bagian dari itu. Saya lihat isinya tuan saya yang dulu saya dampingi. Aduh, tercacar tubuhnya di neraka ini. Apa itu neraka apa bukan nggak tahu saking saya takutnya aduh. Surga itu surga. Apaan ya? Enggak. Enggak, bukan surga kok. Loh katanya jalannya yang lurus itu lurus berarti. Enggak, apanya itu isinya duri-duri semua kok. Enggak lurus sama sekali. Lah emang yang harusnya yang seperti apa? Kayak retak-retak semua tanahnya. Ada dari tanahnya itu kan retak-retak semua tadi. Terus dari retakannya itu keluar ini apa? Muncul apa itu? Ya saya nggak tahu, orang saya nggak ngelihat. Saya itu cuma berdoa untuk ini kamu minta muncul diperlihatkan. Apanya itu? Kan dia kan maksudnya tuan saya itu kan meninggalnya kan ngebom ya. Iya. Itu tanah kan retak. Itu retakannya itu muncul bom-bomnya itu loh. Meledak terus-menerus, makanya tubuhnya tercacar terus-menerus. Tercacar. Bersatu, tercacar lagi, bersatu, tercacar lagi, bersatu. Gitu kayak dibom terus-menerus itu loh. Seolah-olah dia tuh udahlah. Enggak usah cerita lah. Wah, gimana? Enggak pengantinnya pengantin bagi pengikut saja ya. Bagi kami memang pengantin tapi bukan yang seperti itu. Itu pengantin tapi ya enggak gitu juga maksudnya. Itu di neraka itu namanya ya kayaknya. Serem sekali. Sudah ditutup kan? Sudah. Ternyata selama ini itu kajiannya itu bohong. Ya enggak tahu saya. Nah, terus ini mau gimana sekarang? Saya mau itu aja, udah. Saya nggak mau ikut tuan saya, udah. Loh, harusnya kan ya kamu ikut, orang kamu bagian dari sana. Saya kan jin. Saya kan jin. Saya mau itu aja. Saya mau menebus dosa-dosa saya saja. Iya, ini sebelum itu selama kamu ada di sana, kan, selama kehidupannya orang ini, apakah ada keraguan saat mau dijadikan pengantin? Ada ragu nggak gitu? Waktu disuruh sebenarnya kami itu disuruh atas kehendak pribadi, maksudnya rela
semacam ada yang menyuruh kami lewat apa itu, telepon itu loh. Ya itu dapat perintah dari atas, yang itu atasannya itu suruh menjemput ini gitu loh. Nah itu dikasih hadiah enggak? Apa cuma-cuma? Ya dijanjikan surga. Selain dijanjikan surga, Anda gak dijanjikan harta atau yang lain-lainnya mungkin? Ya harta buat apa, kan mati. Hah? Kan mati. Untuk keluarganya gitu kan nanti ditinggali gitu. Ya kami kan prinsipnya itu kalau mau menjadi pengantin kan sudah nggak perlu apa-apa lagi. Surga itu sudah cukup. Lah keluarganya ini loh. Iya. Ini kan ya kaget juga saat melihat ternyata si A ini melakukan hal itu. Ya kami apakah selama dalam kajian itu orang ini ya sedikit ada keraguan waktu mau memakai rompi, apa itu, mau memakai bomnya itu ada keraguan sebenarnya. Apakah saya hidup itu tujuannya hanya untuk melakukan seperti ini, maksudnya Tuhan saya itu, apakah kami itu loh sama Tuhan saya itu kan, apakah tujuan kami itu apakah benar seperti ini, apakah benar ini tuh yang dikehendaki oleh yang menciptakan saya dulu. Tapi kan kajian dia tuh apa, yang nyuruh kami itu menelpon terus, mereka meyakinkan, memberikan apa itu artikel, dijanjikan surga, terus ya iming-iming dapat bidadari banyak di sana. Ya akhirnya tidak sempat berpikir lagi karena terlalu disibukkan dengan itu tadi, apa, menjawab telepon yang untuk janji-janji itu tadi. Di sana nggak ada kajian tentang agama. Ya kami Islam. Kan kajian agama Islam memang. Nah ya agama Islam, yang agama Islam ini isinya rahmatan lil alamin. Ya rahmatan lil alaminnya ya untuk komunitas kami saja. Oh gitu. Bukan untuk alam yang lain juga. Apa alam? Nggak percaya gaib. Nggak percaya gaib. Saya sih gaib, maksudnya itu tuannya saya itu nggak percaya gaib. Saya ya gaib, saya kan jin. Maksudnya tuan saya itu nggak percaya gaib. Ya sudah, mungkin ini cukup. Ya cukup. Iya, saya mau itu aja lah, udah mau membersihkan dosa-dosa saya saja sebagai jin, mau itu aja, mau apa itu apa itu membersihkan itu tadi. Ya udah diikutin. Apa itu yang di tempatnya tuan saya ngebom itu, mau membersihkan itunya, sisa-sisanya itu. Sisa-sisanya banyak. Ya udah. Iya. Ini banyak sekali saya. Tetap ya, ini kan akan saya doakan karena juga tetap mereka ini saudara kita gitu kan, walaupun melakukan tindakan keyakinannya itu kan ya masing-masing, namanya orang Islam ya tetap itu bagian dari saudara kita. Jadi kita doakan semoga ada amal yang bisa tersampaikan kan gitu kan, walaupun mungkin dalam keyakinannya sampai di surga, tapi wallahu alam gitu kan. Penting kita Tuhan saya udah tersesat, berarti itu udah enggak ya. bisa. Ini tak doakan, nanti kamu juga merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, saya untuk saya aja. Cukup saya aja. Tuhan saya udah gitu, nggak usah, kayaknya udah nggak ada jalan tobat lagi. Udah, ini didengerin, saya mau berdoa. Iya. Al-Fatihah. Amin. Kok saya utuh tuh, kok nggak itu, nggak kayak tadi. Nah ini kamu sebagai pendamping orang-orang yang seperti itu, coba kamu sekarang ini kan masih keliaran di dunia, belum diajak ke sana ke akhirat sana. Iya. Kamu sekarang coba lari ke orang-orang yang dampingi ini, coba dikasih masukan lagi. Kalau misalnya ada mau melakukan bom bunuh diri, dikasih keraguan biar tidak melakukan hal itu ya. Ya maksudnya itu ya semacam biar mencegah gitu ya. Ya intinya seperti itu.
Ya saya merasa adem sekarang ini, sejuk. Tapi ya nggak tahu yang tuan saya. Iya, Saya sendiri merasa sejuk. Lukanya sudah nggak ada lagi, benar-benar hilang ini. Hatur Udah itu nuhun, ya. hatur nuhun, hatur nuhun. Bisa dipahami kan apa yang saya katakan? Bisa. Ya udah, silakan berangkat langsung salam dulu. Hatur nuhun. Ya. Terima kasih sudah mendoakan saya. Semoga saya untuk kali ini, untuk terakhir kalinya saya berbuat kesalahan. Semoga dengan saya masih ada di dunia ini sebagai kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya ataupun tuan saya dulu. Ya, insyaallah. Semoga saya bisa mencegah seperti tadi orang-orang yang mau tersesat itu, supaya saya bisa bisik-bisiki agar kembali ke hati yang seharusnya, hati yang baik, untuk lebih mendengarkan kata hati mereka. Ya. Kalau saya sempat melakukan kekilafan yang tadi, yang merasa paling benar sendiri, yang mengkafir-kafirkan sesama saudara kami, ya kami terus terang saya karena kebodohan saya dan tuan saya. Ya kami tidak berharap untuk dimaafkan sebenarnya, tapi kalau saya pribadi, saya benar-benar mohon maaf. Saya walaupun jin, tapi saya sangat paham betul dengan kehidupan manusia, karena saya mendampingi manusia dari lahir sampai akhir hayatnya. Ya. Ya kurang lebih saya begitu saja. Ya, monggo. Nggak bisa panjang lebar. Mohon doa restunya untuk menjalankan semua tugas-tugas saya. Ya. Selama saya masih di dunia, untuk dapat kesempatan berbuat baik. Ya. Mohon doa restunya, dan saya juga mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semua yang di sini saling mendoakan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang tidak tersesat sebagaimana tuan saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di keyakinan seorang itu memang sulit untuk dirubah gitu kan. Tapi setidaknya kalau dari dasar yang saya pahami, namanya organisasi apalagi Islam itu kan, Islam itu kan ya rahmatan lil alamin tadi kan, ya bentuknya kasih sayang untuk semua alam gitu kan. Jadi apalagi kita itu di Nusantara ini gitu kan, ada bertoleransi gitu kan, karena nggak cuma orang Islam saja yang ikut andil dalam memperjuangkan NKRI ini gitu kan. Jadi dari agama-agama lain pun sama gitu kan, agama-agama lain pun ikut memperjuangkan NKRI ini gitu kan. Jadi jangan sampai kita gitu kan, bisa jangan sampai didoktrin dengan keyakinan yang syuhada dan yang lain-lainnya mungkin kan gitu, desait gitu kan. Jadi tetap fokus saja perbaiki diri gitu kan, perbaiki diri, pada yang baik gitu kan, baik secara dohir dan batiniah kita gitu kan. Jadi tetap seperti itu gitu kan. Mungkin ada keyakinan yang lain gitu kan, ya maksudnya nggak apa-apa kita apa namanya, kita dengarkan gitu kan, sebagai bentuk hablum minannas kan gitu. Kita dengarkan, tapi jangan kita yakini gitu kan. Ini juga sama, mungkin dari video ini ada yang meyakini, ada yang tidak, ya silahkan saja, bebas saja, sah saja gitu kan. Ada yang meyakini ini videonya benar tidaknya gitu kan, semuanya tergantung audien, sampean semua yang mendengarkan ini. Jadi jadilah orang yang bijak ya, tetap jadi orang yang bijak. Jadi mungkin itu saja. Semuanya benaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
kita hanya berandai-andai gitu atau berusaha gitu kan dalam hal kebenaran. Kalau dalam hal kesesatan, insya Allah kayaknya kita ini masih sesat karena belum sampai di sana gitu kan. Makanya kita masih terus berjalan di dunia ini biar tidak ada kesesatan. Kalau ada jalan ya mengikuti sunnah Rasul dan Al-Quran gitu kan. Sunnah Rasul dan Al-Quran itu kan tidak langsung ditakwil mentah-mentah kita harus sambil ke sana, karena kan ada para sahabat, ada para tabiin, itu kan juga wajib kita dengarkan gitu kan. Madhab-madhabnya itu kita harus mengikuti benar-benar. Jadi yang berkeyakinan dengan keyakinannya ya monggo gitu kan. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.